Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres. Ya kan? Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan dong. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini ya kan, prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilannya itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya daripada persoalan hukumnya. Itu kira-kira ininya. Iya, pada saat dia sedang di luar, pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah, ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan, kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu, kemudian baru periksa selanjutnya, kan masih ada jeda. Kenapa harus buru-buru dan cepat kemudian menghalangi hak politik dia untuk berkampanye dan mencoblos loh itu tanggal 27 ini. Nah, komunikasi Anda sendiri dengan KPK sejauh ini? Sampai sekarang itu buntu. Kemarin mereka minta ketemu di Jakarta. Kami datanglah pesawat pertama. Sampai di sini masih juga dihalangi. Kemarin itu jam berapa Pak spesifiknya Pak? Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Diperiksa di Bengkulu. Kami hormati lah itu. Kami pikir Pak Rohidin paslon kita ini pulang ke rumah. Ternyata dibawa ke sini. Nah inilah yang kita belum tahu jawabannya ada apa. Apakah benar proses hukum atau lebih kental proses politiknya? Pertanyaan ini yang harus kita jawab sekarang ini. Pak, kalau kemarin kan ada dugaan memang ini ada terkaitan dengan dana pilkada Pak. Nah itu bagaimana Pak dari prosesnya? Nah, kita tidak tahu dana pilkada seperti apa. Memang prosesnya saja sampai sekarang kita tidak tahu. Tuduhannya apa terhadap paslon ini? Karena penyidik belum sama sekali ngomong. Belum sama sekali menjelaskan persoalan diperiksanya Pak Rohidin sampai saat ini belum ada penjelasan sedikit pun. Pak, kalau Bapak menduga ada tendensius dari sisi politik, ini dari lawan atau dari mana Pak? Pihak mana? Ya kalau namanya politik itu pasti dari lawan. Karena cuma dua pasang di Bengkulu. Kita tuh head to head. Siapa lagi? Kira-kira siapa lagi gitu. Nah cuma sekarang ini betapa zalimnya persoalan hukum di Bengkulu. Supaya teman-teman tahu sekarang ini. Jangan-jangan contohnya di Indonesia ini hanya ada di Bengkulu hal yang seperti ini. Langkah hukum apa kalau begitu Pak yang akan diambil? Makanya kami lihat dulu. Langkah hukum itu akan berlanjut, dilihat dulu apa sebenarnya yang dituduhkan kepada Pak Rohidin dan rekan-rekan yang ikut serta di situ. Nah ini yang kita belum tahu jawabannya. Hari ini menunggu jawaban itu. Nah kita mau tahu juga kesehatannya seperti apa, ya kan? Jangan sampai proses pilkada ini terganggu gara-gara proses hukumnya kita tidak tahu apa proses itu. Itu kira-kira. Apa barusan dengan petugas komunikasi gimana? Barusan. Nah barusan nggak ada. Tunggu aja dari dulu. Belum boleh masuk. Itu ada ruang tunggu sebenarnya. Ruang tunggu publik loh itu. Bukan ruang tunggu KPK, ruang tunggu kita semua. Pada saat kita mau mendampingi, ya kan, orang yang ada persoalan di sini. Itulah gunanya dibuat oleh negara di situ. Dari kuasa hukum juga belum komunikasi sama orang. Belum sampai saat ini. Makanya kita harus tahu. Dari kemarin, dari dia diperiksa di Polres. Seperti itu. Diperiksa itu dari jam berapa Pak?
Malam lah, habisan kita jam 7, jam 8. Jam 9 ya. Sampai kini istrinya pun belum tahu bagaimana nasib suaminya. 24 jam berarti Pak ya? Belum 1 kali 24 jam. Bukan soal di 1 kali 24 jam. Orang pada saat dia tidak pulang, orang harus tahu keberadaannya. Harus tahu dia kenapa. Nggak ada urusan dengan 1 kali 24 jam itu. Yang penting sekarang ini, bagaimana keadaannya, dia dituduh seperti apa. Harus ada penjelasan itu secara publik. Hukum ini harus transparan, tidak bisa tertutup. Seperti itu. Tapi Bang, kalau mengingat track record dari Pak Rohidi sendiri kan pernah waktu itu dipanggil sama Bawaslu terkait dengan dugaan money politik. Lah bukan hanya Rohidin, pihak Helmi Hasan juga dipanggil Bawaslu. Bahkan mereka yang nggak hadir. Rohidin sangat kooperatif dan kemudian memenuhi panggilan itu. Subsidi kalau lawan. Dan itu dihentikan memang kedua belah pihak. Dan itu persoalan masif. Persoalan minyak kita yang beredar di situ yang diduga itu dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Sudah kita laporkan. Kok malah yang ini yang malah di tracking. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita. Pak ngobrol dulu Pak, sini Pak. Ayo Pak. Maaf,